Halo kamu semua, kembali lagi dengan saya Dev Kubiari dalam Kosakata, Kosa dan Kata-Kata. Spesial hari ini luar biasa sekali, saya kedatangan Namuk dari Kota Rusa Merauke. Halo kakak. Halo kamu semua. Cantik kan tidak kamu? Cantik toh saya tahu. Oke. Kakak, kakak nih mewakili Papua ya Ya, betul dalam sekali. Putri Indonesia Provinsi Papua 2024. Namun sebelum itu kakak punya nama siapa? Oke. Halo kamu semua. Shalom, kuyake wali-wali, namek namuk entago waninggapka. Perkenalkan, saya nama Rini Anjurati Kusuma Putri. Saya kelahiran dan besar di Tanah Marin, Merauke, Papua Selatan. Dari Papua Selatan, dari Papua Selatan. Kamu lawan dari Papua Selatan ini. Oke, kakak punya aktivitas selama ini nih apa saja? Oke, untuk aktivitas hari-hari dan yang terakhir-terakhir ini adalah tentunya saya kuliah di sarjana kedokteran, Wow. yaitu di Universitas tercinta Universitas Kristen Indonesia, dan juga melakukan berbagai macam aktivitas lainnya seperti aktivitas kesehatan, sosial, dan tentunya politik yang tentunya kita masuk di dalam era tahun politik 2024. Yes. Jadi kakak dia punya selama ini saya baru bilang sejauh ini saja sudah banyak sekali dari politik, kesehatan, komunitas-komunitas lokal dan lain-lain nih kakak ya. Iya. Jadi apa kakak nih calon dokter teman-teman. Amin. Calon dokter luar biasanya Papua dan sekarang mendaftar dan juga keluar sebagai finalis Putri Indonesia perwakilan Provinsi Papua tahun 2024. Kenapa sampai kakak tertarik dengan Putri Indonesia? Oke. Putri Indonesia merupakan my dream dan hari ini puji Tuhan my dream is come true. Wow. So, dari kecil itu saya punya mimpi yang sangat besar dan memang saya punya kerinduan hati untuk membangun tanah Papua. Dimulai dari cerita sama mama seorang bidan, beliau senang melayani di pedalaman Papua dan cerita-cerita setiap hari dengar bagaimana kisah-kisahnya sampai ke pelosok-pelosok Papua. Betul. Melayani orang-orang asli lokal Papua seperti apa, dan hal-hal tersebut yang membangun diri saya, membangun jati diri saya sehingga terbentuk dan memiliki panggilan hati juga untuk melayani tanah Papua, yaitu dengan menjadi seorang dokter dan juga menjadi seorang Putri Indonesia. Wow. Karena Putri Indonesia ini juga merupakan suatu wadah yang bisa kita yang menempatkan kita untuk lebih berkembang, dan juga tentunya Putri Indonesia ini melibatkan serta seluruh pemerintah dan juga masyarakat dan swasta juga dan bekerja sama untuk membangun Indonesia lebih maju. Oke, jadi itu kakak punya, kenapa sih kakak ada tertarik sama Putri Indonesia ya teman-teman? Jadi ketika kita mengikuti ajang, apalagi PJ nih kakak, kalau kita berdasarkan kita punya experience, kita punya pengalaman, bahkan dari kita punya orang tua, wow itu kita sudah terisi sekali. Dan bagaimana kita punya rasa motivasi untuk terus maju dan juga sesuai dengan kita punya orang tua punya cerita, kita punya tempat tinggal punya cerita, masalah-masalah yang ada yang kita bisa bawa ke dalam ajang-ajang PJ. Salah satunya yang top sekali di Indonesia yaitu Putri Indonesia yang sekarang kakak cantik dia ada mau pergi untuk ceritakan semua isu-isu yang ada di Papua. Tentunya isu-isu kesehatan ya kakak ya. Tentunya ada berbagai macam tahapan, berbagai macam proses untuk masuk ke Putri Indonesia dan juga pasti dites ya kakak ya. Ada seleksinya ya kakak. Terus bagaimana kakak punya apa persiapan untuk seleksi? Terus kakak boleh cerita sedikit nih pada saat kakak seleksi nih. Kakak mau perasaan bagaimana, apa kakak oh Tuhan saya tidak kuat kayak gitu. Oke, saya akan cerita bahwa Putri Indonesia ini merupakan memang suatu ajang pageant terbesar dan yang paling menurut saya dan utama pertama di Indonesia untuk semua wanita ingin menjadi putri yang memang suka pageant ya teman-teman. Saya juga punya pengalaman, puji Tuhan pernah dikasih berkat sama Tuhan sebagai Miss Grand Tourism Entrepreneur tahun 2022, dan bekal-bekal lainnya itu Rini sebenarnya sudah mempersiapkan ini jauh hari dari zaman masih sekolah dan bahkan setelah lulus punya memang tekad ingin jadi Putri Indonesia karena mama juga sering lihat di TV, Rini sering lihat di TV bahwa saya
saya juga ingin jadi Putri Indonesia. Dan ternyata itu berkat Tuhan izinkan, dan saya siapkan semuanya itu mulai dari personal branding, dari diri sendiri, membangun kerjasama dengan pemerintah, dengan orang-orang yang punya berkesinambungan di daerah, terutama daerah saya dibesarkan yaitu Merauke, Papua Selatan. Di sana banyak hal yang saya lakukan, yaitu di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Di sana saya juga dalam bidang pendidikan ini bekerja sama pernah dengan GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, di mana saya juga itu mengajar anak-anak yang tidak memiliki kesempatan dan juga sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Dan saya banyak mengajar dan belajar banyak hal juga dari anak-anak tersebut. Kita sama-sama saling membangun di tanah Papua. Terus saya juga melayani juga di bidang kesehatan sama seorang bidan, di mana saya juga belajar untuk membantu persalinan seorang bayi dan juga melakukan beberapa pelayanan kesehatan dan punya beberapa jurnal kedokteran yang sudah terbit. Bisa dicek juga teman-teman tentang kopi pinang yang saya bawakan dulu, pernah puji Tuhan menang juga pas SMA LIPI, dan saya bawa pinang itu bisa dipakai buat obat diabetes. Dan untuk kamu cari saja kopi pinang, jurnalnya itu ada, teman-teman bisa cari di Google Scholar, itu kita bisa baca bagaimana apa saja kandungan-kandungannya, kenapa kopi pinang itu bisa menurunkan kadar diabetes. Itu adalah karya saya, dan juga saya bekerja sama dengan dokter. Wow, saya tahan napas ya, kakak dia jelaskan tapi saya tahan napas, minta maaf. Jadi teman-teman ini luar biasa sekali, dari experience yang kakak sudah sampaikan, saya rasa itu sudah sangat luar biasa kakak. Kakak dia buat jurnal, saya saja buat tugas saja malas, apalagi buat jurnal dan terus kasih terbit ke Google Scholar. Tuhan, saya tidak sanggup ya sebenarnya. Ya, terlepas dari itu semua itu semua karena berkat Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya kalau tanpa campur tangan Tuhan dan juga doa orang tua yang paling sangat-sangat support, untuk mama, untuk bapak, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, teman-teman semua yang sudah support. Iya, begitu ya teman-teman. Tadi kami dengar terkait kopi pinang tuh langsung kayak wow. Jadi kayak ini merupakan konsep pemberdayaan masyarakat juga terkait kopi pinang, terus UMKM juga, bagaimana kreativitas anak lokal yang mengubah pinang yang sebenarnya kita biasa lihat nih sebagai gula-gulanya orang Papua nih. Pinang yang diambil itu juga saya dari Jayapura, ambil dari Koya, dan itu pertama kali saya bikin penelitian itu di sini, BPOM Jayapura. Wow. Itu tahun 2018 atau 2017 kita itu. Saya yakin kopi pinang ini dia akan mendunia. Amin. Oke kakak, jadi kakak sampai di tahap finalis pakai selempang. Ini kakak akan mempersiapkan, kakak akan selalu pakai selempang keliling Papua pastinya, mencari sponsor, mencari teman-teman yang selalu akan mendukung kakak. Kakak berperasaan ketika menjadi seorang finalis apa tuh? Ketika menjadi seorang finalis, yang pertama saya sangat bersyukur sama Tuhan, saya sangat bangga untuk tanah Papua. Saya akan berdiri di kaki sendiri dan akan berjuang yang terbaik untuk Papua. Walaupun saya memang bukan orang asli Papua, tapi saya lahir dan besar di tanah ini, saya sekolah di tanah ini, saya dibesarkan di tanah ini, dan saya istilahnya dari air susu tanah ini. Dan semuanya saya akan kembalikan untuk tanah Papua yang sudah berjasa dan membesarkan saya hingga 23 tahun ini. Saya akan berikan yang terbaik untuk Papua di Putri Indonesia tahun 2024. Wow, kamu sudah dengar tuh guys. Saja merinding teman-teman. Saya tidak tipu kamu. Jadi pastinya ketemu sebagai manusia nih pasti ada di titik dimana saya rasa sanggup nih. Kakak punya tantangan terberat ketika mengikuti sampai di tahap finalis nih apa? Dari yang tadi kakak bilang itu soal tentang terbentur dan kita terbentuk sampai sekarang ini. Terbentuk sampai Rini memutuskan terpilihnya menjadi finalis Putri Indonesia Papua. Itu Rini percaya, dan memang Rini sudah siapkan mental dari beberapa tahun lalu. Wow. Betul-betul seberapa bagaimanapun ingin menjatuhkan ataupun apapun itu, sapu mental aman 100% untuk tanah Papua. Aman. Perempuan bilang apa? Aman saja. Kalau perempuan bahasa perempuan. Namuk. Ini namuk. Cantik. Iya. Kita bisa kan. Namuk. Ini namuk kan. Jadi kakak berbicara soal mental nih. Saya baru-baru saja ikut
ajang juga di keren bulan sekali. November kemarin dan keluar sebagai first runner up Putra Ekowisata Indonesia. Dan itu juga itu juga kena mental sedikit tapi kayak Pin kan kenapa jadi maju kayak terus gitu, sayang. maju saya toh. Jadi kayak ada yang bilang jangan dukung Papua, ada begini-begini, jangan dukung gini-gini gitu. Padahal minta maaf ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura yang bawa saya dan saya rasa kalau saya berkompeten dan saya rasa saya bisa, kenapa tidak? Betul. Gitu toh kakak. Jadi minta maaf ini mental anak-anak Jayapura tidak bisa kak, apalagi namuk di sebelah sana tidak bisa kak. Tidak bisa korek. Tentunya ketika menjadi seorang finalis nih kakak akan pergi berlomba sampai ke tingkat nasional nanti di mana kakak untuk tahun ini? Di Jakarta. Di Jakarta dan tentunya akan mendatangkan berbagai perempuan-perempuan hebat dari seluruh Indonesia. Betul sekali. Pada saat kakak lihat nih di postingannya pasti di Instagram ada finalis-finalis yang sudah keluar, apakah kakak ada rasa minder? Oh Tuhan dia cantik sekali, tidak bisa. Oh Tuhan dia pintar sekali, tidak bisa. Apakah ada atau tidak? Tidak sama sekali. Karena saya percaya semuanya sudah dengan porsi masing-masing dan atas kelebihan ataupun kekurangan kita tetap bersyukur saja, maju terus pantang mundur. Kak, betul mental-mental yang memang mental-mental kuat tahan banting punya kak. Jadi betul kak, kemarin tuh kayak saya lihat dong posting atau aduh Tuhan ini pasti saya punya lawan ini pasti punya lawan. Tuhan dia pintar sekali. Dia kuliah terus tinggi sekali, setelah terasa keluar sebagai first runner up. Keren sekali tuh. Itu karena mantap. Jadi yang paling pertama itu yang diperhatikan adalah confident. Kita harus percaya diri. Teman-teman penerus selanjutnya Putri Indonesia Papua, saya berharap teman-teman semua, kamu percaya saja, jangan ragu-ragu, kamu maju, pasti berkat itu selalu ada, pasti akan selalu ada sponsor yang akan dukung kamu ketika kamu melangkah dengan dalam nama Tuhan Yesus, dengan Tuhan kalian masing-masing, percaya saja, kalau Tuhan sudah berkenan, pasti Tuhan siapkan. Dan saya tadi dengar dari kakak sendiri adalah kakak bisa bantu proses bersalinan, terus isu-isu kesehatan yang ada di Merauke, di Papua, itu experience luar biasa yang tentunya harus disupport oleh pemerintah juga. Oke kakak, saya mau tanya kakak nih, isu terbesar yang kakak temukan sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan di Papua tentunya. Apa yang kakak lihat? Ada masalah kesehatan apa di Papua yang kakak lihat dan juga bagaimana kakak punya solusi? Untuk saat ini isu kesehatan terbesar di tanah Papua dan sebelumnya saya akan secara menyeluruh dulu di Indonesia dan juga di dunia kita tahu yaitu adalah stunting. Betul. Itu adalah yang pertama mungkin di mana tingkat gizi seorang bayi, seorang anak itu kurang dari pertumbuhannya dan juga adalah yang pertama di tanah Papua saat ini yaitu adalah HIV/AIDS. Betul. Dan untuk pendidikan secara pendidikan dini untuk anak-anak tentang HIV/AIDS itu juga kita perlu galangkan dan juga sosialisasikan juga atas dasar juga dengan atas izin orang tua. Karena itu memang terkait dengan anak-anak, pendekatan dan kita mencegah adanya kasus-kasus yang kita tidak inginkan ke depannya. Betul. Jadi untuk kasus-kasus kesehatan belakangan ini yang sangat-sangat panas itu tuh terkait HIV/AIDS teman-teman. Jadi ini merupakan virus yang mengganggu kekebalan tubuh. Betul sekali. Jadi kakak HIV/AIDS ini anak-anak di TikTok nih dong pakai bahan itu sebagai bahan main-main. Jadi kayak makanya jangan baku bawa lah gini-gini apalagi di kota Jayapura. Yang dong bilang kota baku bawa kan. Betul. Baku bawa terus sampai nanti kena penyakit dong bilang gitu. Bahkan kita tidak tahu di dalam TikTok itu ada oda atau tidak yang menyakiti orang. Jadi teman-teman jauhi itu virusnya bukan orangnya. Iya betul sekali. Dan pintar-pintarlah bersosial media. Yes betul. Jadi ketika kau bisa memakai kau punya sosial media untuk kampanye terkait HIV/AIDS kenapa tidak? Betul sekali. Kalau bisa memang kita selalu memberikan energi positif. Dan kakak Putri dia butuh kamu. Dia tidak bisa dan sendiri. saya juga betul sekali butuh kamu semua untuk support dan selalu dukung. Kalau ini tidak perlu yang muluk-muluk, hanya jalur doa, jalur langit itu adalah utama. Hanya perlu mohon doanya saja, dukungan secara kamu harus dalam bentuk komentar atau dalam bentuk apapun itu, tapi yang penting doa saja. Yes, doa saja teman-teman, doa tuh paling top sudah. Oke kakak, jadi tadi kakak cerita kakak bantu, kakak punya mama proses bersalin, terus lihat-lihat isu-isu kesehatan yang ada, dengar-dengar dari orang tua pulang kerja terus kayak tahu tadi mama di kantor ada masalah ini kesehatan ini.
kontribusi yang paling berkesan yang kakak sudah lakukan untuk tumbuh tanah Papua ini apa? Kontribusi dalam bidang kesehatan ya. Yes. Tentunya melayani. Melayani kalau di kita kampus itu dibilang melayani untuk dilayani. Yeah. Dan melayani dengan kasih, penuh kasih yang daripada Tuhan. Yeah. Dan yang paling terbesar itu biasanya saat kayak lihat orang tua. Yes. Kayak orang tua biasanya kayak jalan tuh tidak bisa jalan. Jadi kita jemput ke rumah, bahkan kunjungan-kunjungan ke rumah. Betul. Itu memang kayak, apalagi bisa dibilang kayak dipanggil dokter gitu. Iya. Kayak memang kayak sesuatu yang memang kayak Tuhan kasih buat melayani itu hal yang luar biasa. Tapi kita tidak harus menjadi dokter untuk melayani. Siapapun juga bisa melayani. Yes, Dan juga betul. ibadah bisa kita lakukan setiap hari. Iya. Seperti itu. Jadi hal-hal yang paling menyentuh adalah ketika saya melayani orang-orang tua, melayani anak-anak, dan juga orang-orang yang tidak punya kesempatan transportasi untuk datang ke puskesmas, untuk datang ke klinik, dan itu akhirnya kita harus datang terjun ke rumahnya langsung untuk pelayanan. Jadi itu adalah pengalaman berkesan kakek. Ya. Jadi kakak ada orang-orang di kampung sana atau orang-orang di pelosok-pelosok yang tidak punya akses untuk jalan ke fasilitas kesehatan yang ada. Ya otomatis harus tenaga kesehatan yang turun langsung untuk melihat setiap pasien-pasien yang ada di kampung, yang ada di rumah-rumah. Dan itu merupakan kakak, saat ini kalau di Papua masih sulit. Masih sulit. Nah, atas dasar tersebut menjadikan saya membentuk suatu advokasi untuk Putra Indonesia. As information, di Putra Indonesia itu kita harus memiliki advokasi untuk maju, dan advokasi ini sudah saya lakukan sebelumnya dan akan terus saya lakukan, yaitu adalah P3K, pemerataan, pelayanan, pendidikan, dan kesehatan. Di mana kita lihat, coba perbandingan pendidikan di Jakarta, di provinsi, dan juga daerah-daerah pelosok. Yang saya maksudkan di sini ada tolong buat pemerintah punya lebih strategi lagi. Kalau bisa memang kita di kampung-kampung nih, kita sekolah-sekolah nih merata. Di tanah-tanah Papua juga lebih merata. Memang pembangunan itu selalu ada setiap tahunnya. Kalau bisa memang setiap sekolah di setiap dusunnya itu ada, ya teman-teman. Dan sekolahnya itu kalau bisa fasilitas dan juga sarana dan prasarananya itu terjamin. Dan juga untuk pembagian guru untuk di kampung-kampung, di kabupaten itu juga semuanya secara merata. Itu besar harapan saya. Dan juga untuk kesehatan juga benar. Seperti kemarin kita sempat berkegiatan politik, banyak sekali masyarakat yang menginginkan kayak rumah-rumah kesehatan. Iya, rumah kesehatan. Kita dibilang pustu, puskesmas pembantu ataupun klinik-klinik kesehatan itu kalau bisa sampai di sana. Karena mereka juga tidak bisa, ada luka dong tidak tahu mau kemana. Iya, betul. Apalagi luka itu sangat bisa menyebabkan infeksi yang buat penyakit-penyakit lain itu menjadi muncul dan bisa jadi kombinasi begitu. Wow. Jadi begitu teman-teman, kakak ada punya experience yang sungguh luar biasa, yang tugas sudah sangat siap untuk mewakili Provinsi Papua dalam ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2024. Oke kakak punya harapan dalam pemilihan Putri Indonesia ini apa? Harapan saya melalui Putri Indonesia ini, kita akan terus berdampak untuk sekitar, untuk lingkungan kita, untuk tanah Papua, untuk hal-hal kecil yang bisa kita buat. Dari hal-hal kecil tersebut sampai timbul hal-hal besar. Yes, jadi itu adalah kakak punya harapan teman-teman. Kakak dalam ajang pageant itu pasti tuh kenal dengan 3B. Yaitu brand, beauty, and behavior. Dari ketiga ini pasti ini adalah pertanyaan yang semua anak pageant akan dapat. Ini dari ketiga ini. Tapi kalau dalam kita punya yayasan tuh ada 4. Di akhirnya bisnis. Kita bisnis karena kita dalam ekowisata. Jadi dari ketiga yang umum ini, mana yang paling penting menurut kakak? Menurut saya dari 3B ini, brand, beauty, behavior, semuanya penting. Tapi yang paling penting adalah ini dan ini. Kecantikan itu memang dimulai dari hati. Dan bagaimana kita mengekspresikannya kalau kita punya modal pikiran. Kalau apa yang kita mau bicarakan, kalau kita tidak bisa berpikir dengan baik, dengan jernih, yang kita mau lantarkan, yang kita mau ketik, itu bisa berpengaruh besar untuk diri kita sendiri. Bahkan itu bisa jadi bumerang. Mungkin menurut kita itu baik, tapi menurut orang lain
Betul. Kita tidak tahu Betul. seperti apa. Jadi banyak-banyaklah kita saling belajar, dan Rini selalu ingin menjadi orang yang rendah hati, dan juga semoga bisa jadi orang-orang yang seperti teman-teman harapkan. Dan kalau memang Rini tidak bisa menjadi yang seperti kamu harapkan, minta maaf karena memang manusia tidak luput dari kesalahan. Betul. Jadi kita sebagai manusia juga lihat padi-padi deh semakin berisi dan semakin merunduk. Jadi begitu dengan kita juga teman-teman. Jadi saya bilang buat teman-teman semua bahwa mari kita saling dukung. Ya, betul sekali. Karena mewakili provinsi ini bukan sesuatu hal yang gampang. Betul. Bukan sesuatu hal yang mudah. Kita harus disupport dari segala macam sisi, dari orang-orang, bahkan dari kita punya diri sendiri. Mau seperti kita punya diri saja rasa aduh. Benar-benar harus dari diri sendiri. Betul sekali. Rini mau melangkah itu, Rini pun tempat tinggal di Jakarta dekat sekali dengan Geraha Mustika Ratu. Dekat, tinggal lurus saja. Tapi benar-benar yang kayak kok siap kah tidak nih? Begitu. Jangan ragu, dalam nama Yesus saja. Pasti bisa. Begitu. Dan di sini saya mau menjelaskan ke teman-teman semua untuk selama audisi. Jadi Rini tidak ikut di audisi gelombang pertama. Karena Rini rasa pasti juga ada representatif yang terbaik awalnya. Namun di audisi gelombang pertama itu ternyata jadi kalau untuk daerah timur ada Papua Barat dan juga Papua dan selain Maluku. Dan di sana pada gelombang pertama belum ada SIAS yang terpilih untuk Papua. Nah, pada tanggal 15 Januari. Kemudian Rini coba, memang Rini ingin sekali ikut menjadi Putri Indonesia dan ingin menjadi representatif juga dari Papua. Dan pada saat register itu, akhirnya Rini daftar gelombang kedua. Register gelombang kedua, penutupan pendaftaran sekitar tanggal 20 Januari. Dari situ ada di register Papua Selatan. Memang di Instagram hanya ada Papua Barat. Pas kita buka di official Putri Indonesia, itu ada Papua Selatan. Ya sudah, I choose that. Dan saya pilih itu, pas sampai di audisi ternyata dari Yayasan Putri Indonesia juga menyarankan dan memang kasih untuk Papua. Kasih untuk Papua. Dan di situ memang pada saat audisi gelombang kedua kami tidak ada orang yang asli Papua. Jadi kami hanya yang pendatang saja yang hadir di gelombang kedua. Kalau gelombang pertama saya tidak tahu. Bisa teman-teman hubungi langsung dan tanyakan ke official Putri Indonesia. Seperti itu. Dan akhirnya kami melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua itu akhirnya puji Tuhan di tanggal 24 Januari terpilih dan langsung pengumumannya langsung di Instagram. Jadi satu Indonesia langsung lihat. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah jelas teman-teman, sudah jelas. Oke. Saya ini mau ngobrol lama sekali kayaknya sampai besok, tapi karena kita terbatas waktu. Karena kakak dia terlalu Tak asik ya. Iya asik, terus kakak juga punya experience yang sebenarnya kita bisa breakdown banyak. Tapi nanti kan bisa lihat di ajang Putri Indonesia langsung kakak dia akan bersinar di atas panggung. Dan sapu harapan kakak akan tampil yang lebih terbaik lagi di atas panggung Putri Indonesia 2024. Amin. Kakak boleh terakhir minta dukungan dari teman-teman Kosakata, teman-teman yang ada di Provinsi Papua untuk dukung kakak terus. Buat kamu semua, yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia, @official Putri Indonesia, dan juga Mustika Ratu Entertainment, Mustika Ratu, dan juga seluruh tim yang berkesinambungan di Putri Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah bantu Rini dalam video shoot, photoshoot, mempersiapkan segala hal, untuk desainer dan juga orang tua, saya punya bapak-bapak, mama-mama, kerabat, teman-teman, sahabat-sahabat, dan yang saya tidak kenal sekalipun, saya mau ucapkan sangat-sangat terima kasih. Puji Tuhan kamu semua juga mau doakan Rini dan juga mendukung Rini. Semoga in the name of Jesus Christ, Rini bisa kasih yang terbaik untuk Papua di tahun ini. Dan untuk dukungannya, saya memohon kepada seluruh pemerintah Provinsi Papua dan juga seluruh pejabat dan juga seluruh rekan-rekan yang memiliki kinerja dan juga memiliki kesempatan dan juga memiliki kemampuan lebih untuk saling kita membantu
melalui ajang pariwisata, salah satunya Putri Indonesia. Ya mohon doa dan juga dukungannya, dan juga dukungan-dukungan itu semua akan saya terima, dan juga yang pastinya sponsor-sponsor tersebut akan saya cantumkan apabila ada dukungan, entah itu dari Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, DPR, pemerintahan swasta, pasti juga saya akan bawa bahwa kalian sudah mensponsor ini. Wow. Oke, terima kasih banyak Kak Karini sudah mampir di PCH Podcast dalam Terima program kasih banyak juga buat PCH Podcast sudah mendukung dan juga mengundang saya di sini. Kita sangat dukung Kakak gitu. Terima kasih Kakak, luar biasa sekali hari ini. Ngomong banyak tapi kita terbatas oleh waktu, nanti Kak akan nonton kayak gini, bukan podcast tapi film nanti jadinya. Jadi terima kasih banyak Kak ini. Saya harapan Kakak bersinar. Amin. Dengan Kakak punya versi terbaik di atas panggung nanti. Amin, amin, amin. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa dukung Kakak hari ini. Terus kamu bisa pantau Kakak punya Instagram di mana nih? @rini_akaputri. Oke, kan bisa pantau Kakak punya perjalanan menuju Jakarta sampai nanti Kakak pulang, dan puji Tuhan pasti bawa sas baru untuk Amin, Papua. amin, amin. Oke, sampai jumpa teman-teman Kosakata di next program.